Di salah satu kota yang berada di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah keluarga yang kaya raya dengan kepala keluarga bernama Pak Sukri dan istrinya bernama Sunarti. Pasangan suami istri ini memiliki dua orang anak. Anak pertama mereka bernama Maridi dan anak mereka yang terakhir bernama Musiran. Sedangkan Pak Sukri merupakan seseorang pengusaha sukses di bidang transportasi yang memiliki puluhan kendaraan besar dan juga bisnis lainnya yang menyebar di berbagai kota. Bahkan ia dikenal dengan ketekunan dan juga integritasnya. Sementara Sunarti menjadi seseorang wanita yang penuh kasih sayang. Bahkan ia selalu memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada kedua anaknya sejak mereka kecil. Sedangkan Maridi adalah anak yang penurut dan selalu membantu kedua orang tuanya. Bahkan ia menghabiskan waktu untuk belajar dan selalu membantu usaha keluarga mereka. Namun berbeda dengan Musiran. Meskipun Musiran merupakan anak yang cerdas, namun ia selalu merasa cemburu terhadap perhatian yang didapatkan oleh kakaknya. Bahkan ia ingin diakui sebagai yang terbaik dan sering merasa bahwa ia tidak mendapatkan perhatian yang lebih baik. Di suatu malam, di ruang tamu yang megah, Maridi pun kala itu tengah duduk di samping ayahnya yang sedang terbaring lemah di atas sofa. Memang kesehatan Pak Sukri kian hari kian menurun drastis setelah didiagnosa menderita sebuah penyakit. Sedangkan Sunarti sebagai seorang istri pun kala itu ia mengelus kepala suaminya dengan penuh kelembutan. Sementara Musiran sendiri kala itu tengah duduk di pojok ruangan, ia pun terdiam dan tanpa gelisah dan kemudian bertanya, "Keadaan Bapak gimana?" Tanya Musiran dengan nada yang terdengar tidak sabar. "Tadi si dokter mengatakan Bapak itu harus lebih sabar, karena Bapak itu harus butuh waktu istirahat lebih lama lagi," jawab Maridi sembari menatap wajahnya yang pucat itu. "Wah, kalau begini terus, harta warisan kita bisa habis untuk biaya pengobatan ayah." Musiran pun mendengus. Meskipun niatnya dengan jelas dan di dalam pikirannya ia sudah merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Di dalam hati Musiran waktu itu muncul keinginan untuk segera memiliki kekayaan keluarga tanpa harus menunggu proses alami. Ia pun merasa terjebak dalam bayang-bayang kakaknya dan juga merasa bahwa orang tua mereka seharusnya memberikan lebih banyak perhatian kepadanya. Hari-hari pun berlalu. Sedangkan kesehatan Pak Sukri pun semakin hari semakin memburuk. Maridi pun berusaha sekuat tenaga untuk merawat orang tuanya, tetapi semakin banyak obat dan juga biaya pengobatan yang dibutuhkan, ia pun terus mencari cara untuk mendapatkan bantuan finansial, tetapi semua usaha itu tampaknya sia-sia. Ketika melihat usaha kakaknya, Musiran pun semakin tertekan. Di dalam benaknya ia mulai merencanakan cara untuk mempercepat proses pewarisan. Ketamakan yang telah membara menggerogoti pikirannya yang mengaburkan penilaiannya terhadap baik dan juga buruk. Ia tahu bahwa ada cara-cara yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, dan ide-ide itu pun semakin berakar dalam pikirannya. Di suatu malam, setelah Maridi pergi ke kamar, Musiran pun kemudian pergi ke ruangan yang tidak pernah terpakai di rumah mereka. Di sana ia menemukan sebuah kotak tua yang berisikan barang-barang peninggalan kakeknya. Salah satu barang yang menarik perhatiannya kala itu adalah sebuah buku kuno yang berisi ritual-ritual dan juga mantra-mantra mistis. Dengan penuh rasa ingin tahu, Musiran pun kala itu langsung membuka buku tersebut. Halaman demi halaman buku itu pun langsung dibuka dan mulai dibaca satu persatu. "Wah, ini mungkin bisa membantuku," gumam Musiran pada diri sendiri sembari memandangi lembaran demi lembaran buku itu. Dengan tatapan penuh ambisi dengan buku itu yang berada di tangannya, ia pun merasa memiliki kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika malam tiba,
Musiran pun bangun dari tidurnya dan merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai ritual yang telah ia pelajari. Ia tahu bahwa melakukan ritual itu bukanlah hal yang mudah, tetapi keinginannya untuk mendapatkan harta warisan lebih besar dari rasa takutnya. Kemudian ia pun mempersiapkan segala sesuatu yang ia butuhkan, lilin, dupa, dan juga mantra yang telah ia hafalkan. Setelah semuanya siap, kemudian ia pun menyalakan lilin dan kemudian duduk bersila di atas lantai dengan suara pelannya mulai melafalkan mantra-mantra yang telah diambil dari buku kuno itu. Musiran pun membaca mantra-mantra itu dengan suara yang bergetar, tetapi penuh dengan keyakinan. Ia merasa seolah-olah ada sebuah energi yang mengalir di sekelilingnya dan ketakutannya pun mulai sirna. Di saat yang bersamaan, Maridi pun terbangun dari tidurnya. Ia pun merasa gelisah. Ia merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak tahu bahwa adiknya kala itu telah mengambil langkah yang sangat berbahaya. Dalam kegelapan malam, Musiran pun terus melakukan ritualnya, berharap mendapatkan kekuatan untuk segera mendapatkan warisan harta orang tuanya itu. Keesokan harinya, Musiran pun berusaha menyembunyikan segala rencananya dari Maridi dan juga orang tua mereka. Ia berlagak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi di dalam hatinya ia terus merencanakan langkah berikutnya. Ia mulai mengamati kesehatan Pak Sukri, mencatat setiap perubahan dan juga mencari kesempatan untuk melakukan ritual lanjutan. Sementara Maridi sendiri kala itu tengah berjuang untuk merawat ayahnya yang semakin hari semakin buruk saja. Ia pun memanggil dokter, mencari pengobatan alternatif, bahkan berdoa dengan harapan ayahnya bisa sembuh sedia kala. Akan tetapi semuanya tampak sia-sia dan kesehatan Pak Sukri pun terus menurun dan kekhawatiran di hati Maridi pun semakin besar. Di sisi lain, Musiran pun merasa bahwa waktu untuk bertindak pun semakin mendesak. Ia tahu bahwa jika ayahnya tidak segera meninggal, maka harta warisan akan terbagi antara dia dan juga Maridi. Ketika ia melihat Maridi sedang merawat ayahnya dengan penuh perhatian, ia pun merasakan kemarahan dan juga merasa ketidakadilan yang semakin mendalam. Dalam kegelapan malam, Musiran pun kala itu menemui sosok seseorang dukun yang bernama Mbah Kirun, dukun tua yang terkenal dengan keahlian ilmu hitamnya. Dia pun tahu bahwa Mbah Kirun bisa membantunya dalam menjalankan rencananya itu. Setelah Musiran kala itu tengah berada di rumah Mbah Kirun, kemudian Mbah Kirun pun bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau inginkan malam-malam kesini dariku?" Tanya Mbah Kirun dengan tatapan tajam lalu mendekatinya. Aku ingin agar kedua orang tuaku dan kakakku pergi dari hidupku, Mbah. Aku butuh warisan mereka," jawab Musiran dengan suaranya yang penuh dengan ketegasan. Mbah Kirun pun kemudian menatap Musiran dengan sangat cermat. Ambisi yang sangat berbahaya, tetapi aku bisa membantu. Tapi ingat, setiap tindakan ada balasan yang harus kau siap menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Mendengarkan hal itu, Musiran pun lalu mengangguk. Semangatnya membara, dia tidak memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi. Ia pun hanya fokus pada apa yang bisa ia dapatkan. Mbah Kirun pun memberinya ramuan dan juga instruksi untuk melakukan ritual yang lebih kuat. Sesuatu yang bisa memanggil kekuatan jahat untuk membantunya. Malam itu, Musiran pun melakukan ritual kedua dengan lebih cermat dan juga hati-hati lagi. Kemudian ia menyalakan dupa, mengatur semua bahan dan juga mulai melafalkan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Kirun. Selama prosesi itu, ia pun merasakan kekuatan mistis mengalir ke dalam dirinya. Dan di luar jendela kala itu angin bertiup sangat kencang, seolah-olah alam semesta merespon panggilannya. Sementara itu Maridi terus berjuang untuk merawat orang tuanya dan ia tidak tahu bahwa adiknya telah terjerat dalam dunia gelap. Suatu malam
Ketika ia memandangi ayahnya yang tengah terbaring lemah, hatinya pun dipenuhi dengan rasa takut akan kehilangan. "Ayah, aku berjanji akan berjuang untukmu ya," ucapnya pelan, tetapi di dalam hatinya ia juga merasakan ketegangan. Maridi pun merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan adiknya, tetapi ia tidak bisa membuktikannya. Dengan setiap ritual yang Musiran lakukan, kesehatan bapaknya pun semakin hari semakin memburuk. Ia melihat kondisi ayahnya menurun dengan cepat dan ini membuatnya semakin gelisah. Di dalam pikirannya, Musiran pun merasa bahwa ia akan segera mencapai tujuannya, tetapi ia juga merasakan tekanan yang tidak wajar. Tekanan dari kekuatan yang ia panggil. Hari-hari pun berlalu dan keadaan pun semakin mengkhawatirkan. Maridi pun tidak bisa berbuat banyak selain berdoa dan juga berharap. Di dalam momen-momen kesedihan dan juga ketidakpastian, ia pun merasakan bahwa ia harus mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya. Akan tetapi, semua usaha itu tampaknya sia-sia di hadapan kekuatan jahat yang telah dipanggil oleh Musiran. Suatu malam, Maridi pun kala itu mendengar ada sebuah suara dari arah kamar adiknya. Suara itu tampak seperti bisikan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ia pun merasa ada yang tidak beres dan keinginan untuk menyelamatkan keluarga membuatnya bertekad untuk menyelidiki lebih jauh lagi. Keesokan harinya, kemudian ia pun memutuskan untuk mencari informasi tentang sosok seseorang dukun yang mungkin dapat membantunya. Waktu itu ia mendengar dari seorang temannya tentang sosok Mbah Kirun, dukun tua yang memiliki reputasi kuat dalam ilmu mistis. Tanpa berpikir panjang lagi, Maridi pun kala itu memutuskan untuk mengunjungi ke rumahnya. Dan setibanya di rumah Mbah Kirun, Maridi pun disambut dengan aura yang sangat mistis. Mbah Kirun kala itu duduk di ruang tamu yang sangat sederhana, dikelilingi oleh barang-barang kuno dan juga lilin yang menyala-nyala. Mbah Kirun pun kemudian bertanya, "Aku tahu kenapa kamu datang ke sini," ucap Mbah Kirun mengamati Maridi dengan tatapan tajamnya. Iya Mbah, kedatanganku ke sini, aku ingin minta bantuan terhadap Mbah. Aku merasa ada yang tidak beres dalam keluargaku, Mbah. Ayahku sedang sakit dan aku merasa ada sesuatu yang salah di dalam rumah," jawab Maridi dengan suara bergetar. "Aku juga tidak bisa menjelaskan, Mbah, tapi aku merasa ada kekuatan jahat yang mengancam keluarga kami." Mbah Kirun pun mengangguk, memahami keresahan dari Maridi. "Ada sesuatu yang gelap di sekitarmu. Kamu harus berhati-hati. Ketamakan dan juga ambisi dapat membawa kehancuran." Mendengar kata-kata dari Mbah Kirun, Maridi pun merasa ada benarnya. Ia menceritakan tentang Musiran dan juga bagaimana sikapnya berubah belakangan ini. Mbah Kirun pun kemudian menatap Maridi dan kemudian menjelaskan bahwa ada ritual yang harus dilakukan untuk melindungi keluarganya. "Ritual ini membutuhkan keberanian dan juga kesetiaan. Kamu harus bersedia melakukan apapun demi keselamatan orang-orang yang kamu cintai," ucap Mbah Kirun. Maridi pun merasa bahwa inilah yang ia cari. Ia bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan ayah dan juga adiknya. Mbah Kirun kala itu memberikan petunjuk tentang bagaimana cara melindungi keluarganya dari kejahatan yang mungkin mengancam. Sebuah kejahatan yang akan menghancurkan mereka. Dengan semangat baru, Maridi pun kembali ke rumah. Ia pun merasa bertekad untuk menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Akan tetapi, saat ia tengah berjalan menuju ke arah rumah, kala itu tiba-tiba saja rasanya dipenuhi oleh rasa ketakutan dan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Ketika malam tiba, Maridi pun kala itu mempersiapkan diri untuk melakukan ritual perlindungan. Ia pun menyalakan lilin, memasang dupa, dan juga mengatur semua bahan yang telah diperlukan. Di dalam hatinya ia berdoa untuk keselamatan keluarganya dan berharap agar Tuhan memberinya petunjuk.
Sementara itu Musiran terus-terusan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuannya. Ia pun merasa semakin terikat dengan kekuatan jahat yang telah dipanggilnya. Di dalam benaknya ada rasa percaya diri yang aneh, seolah-olah ia akan segera mencapai kesuksesan itu. Hari-hari pun berlalu dan ketegangan pun semakin meningkat di rumah keluarga Pak Sukri. Maridi pun melakukan ritual perlindungan di setiap malam. Sementara Musiran semakin gelap. Ia merasa bahwa kekuatan jahat yang ia panggil sudah mulai membantunya. Akan tetapi, ia juga merasa terjebak di dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu malam, setelah selesai melakukan ritual, Maridi pun kala itu mendengar suara langkah kaki dari arah luar kamarnya. Kemudian ia pun membuka pintu dan ia melihat Musiran tengah berdiri di sana dengan tatapan kosong. Ada apa? Kamu kok kesini? Kenapa? Tanya Maridi dengan nada khawatir. Tidak ada, aku hanya ingin bicara kepadamu, jawab Musiran. Dan pada saat itu, Maridi pun kemudian menatap adiknya dengan penuh perhatian. Sedangkan Musiran sendiri kala itu tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak mengandung keceriaan. Kamu tidak perlu khawatir, Mas. Aku baik-baik saja kok. Akan tetapi, Maridi tidak merasa tenang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan itu semakin membuatnya khawatir. Kamu harus jujur kepadaku. Apa kamu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kami? Membahayakan kita? Musiran pun kala itu kemudian mengalihkan pandangannya, berusaha menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Sudahlah, jangan terlalu suuzon seperti itu. Ketika Maridi merasa tidak ada titik terang, kemudian ia pun kembali ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Ia mulai merasa putus asa, tetapi tekadnya untuk melindungi keluarganya pun semakin kuat. Ia merasa bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, dengan menghadapi Musiran dan juga kebenaran yang tersembunyi di balik ketamakan adiknya itu. Keesokan harinya, Maridi pun berencana untuk berbicara dengan Mbah Kirun lagi yang ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Saat ia pergi ke rumah Mbah Kirun, ia merasa bahwa waktu semakin mendesak dan sesampainya di sana, Mbah Kirun pun kemudian menatapnya dengan serius lalu bertanya, "Apa lagi yang kamu cari, Nak?" Aku merasa ada yang tidak beres dalam keluarga aku, Mbah. Aku butuh petunjuk lebih lanjut, Mbah, tentang apa yang bisa aku lakukan untuk melindungi kedua orang tuaku dan juga adikku. Mendengarkan hal itu, Mbah Kirun pun kala itu mengangguk, kemudian memberitahunya tentang cara mengenali tanda-tanda kehadiran kekuatan jahat. Jika kamu merasakan adanya energi negatif di sekitarmu, itu berarti kamu harus bertindak cepat. Jangan biarkan ketamakan merusak segalanya. Dengan semua informasi yang diperolehnya, Maridi pun kali itu merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini. Ia pun kembali ke rumah dan kemudian memutuskan untuk menghadapi Musiran. Malam ini kita perlu berbicara, ucapnya dengan tegas saat melihat Musiran di ruang tamu. Ada apa sih, Mas? Kenapa kok terlihat serius begitu? Musiran pun berusaha bersikap santai, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Maridi semakin curiga. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa benar kau tidak melakukan apa-apa? Apa kamu yakin tidak terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Tanya Maridi dengan suara yang penuh tekanan. Musiran pun menelan ludah, tetapi ia tidak bisa berpura-pura lagi. Kamu tidak mengerti, Kak. Aku melakukan semua ini hanya untuk kita, Kak. Untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Tidak begitu, Musiran. Ini bukan cara yang benar. Kamu tidak bisa mengorbankan orang tua kita demi harta. Maridi pun berteriak merasa marah dan juga kecewa terhadap adiknya. Dengan penuh emosi,
Musiran pun mengungkapkan semua perasaannya. Ia merasa bahwa keluarganya tidak pernah memberi perhatian yang cukup dan semua usaha yang dilakukannya hanyalah untuk mendapatkan pengakuan. Akan tetapi, semua itu hanya memperburuk keadaan. Kalau kamu berani menghalangi aku tidak akan segan-segan untuk melakukan sesuatu yang lebih bahaya lagi. Ancam Musiran dengan matanya yang berbinar dengan ambisi yang gelap itu. Maridi pun merasa hatinya hancur ketika mendengar kata-kata dari adiknya. Ia tahu bahwa Musiran telah terjerat dalam kegelapan yang tak terbayangkan lagi. Kamu tidak bisa melanjutkan ini. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Setelah perdebatan itu, Maridi pun semakin merasa terancam. Ia tahu bahwa Musiran tidak akan berhenti sampai ia mencapai tujuannya. Keesokan harinya, Maridi pun kala itu memutuskan untuk melakukan ritual perlindungan terakhir yang akan melindungi keluarganya dari segala bentuk kejahatan. Ia pun mempersiapkan semua bahan yang diperlukan, dan saat malam tiba, ia mulai melafalkan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Kirun di dalam hati. Sedangkan ia pun berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Sementara itu di sisi lain rumah mereka, Musiran kala itu sedang bersiap-siap untuk melakukan ritualnya sendiri. Ia merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat gelap yang akan membawanya kepada kekayaan yang telah lama ia inginkan. Dengan bantuan ramuan dari Mbah Kirun, ia pun percaya bahwa malam ini adalah malam yang sangat menentukan. Di tengah-tengah ritual, Musiran pun kala itu melafalkan mantra-mantra dengan suara keras berharap untuk memanggil kekuatan yang lebih kuat lagi. Aku memanggil energi ini untuk mengabulkan keinginanku. Aku ingin harta dan kekuasaan. Ketika ia melafalkan kata-kata itu, cahaya aneh kala itu mulai berpendar di sekelilingnya. Ia merasakan kekuatan mengalir melalui dirinya, tetapi juga merasakan ketegangan yang tidak biasa. Sesuatu hal yang lebih besar dan lebih gelap lagi mulai bangkit dan ia tidak bisa mengendalikan semua itu. Di saat yang bersamaan, Maridi pun kala itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi negatif itu terasa semakin kuat dan ia menyadari bahwa ia harus bergegas untuk melindungi semua ini. Dalam keadaan panik, Maridi pun mempercepat pelafalan mantranya berusaha menciptakan perisai perlindungan untuk keluarganya itu. Ketika kedua ritual itu bertemu, terjadilah sebuah ledakan energi yang sangat kuat yang menggetarkan seluruh rumah. Musiran dan juga Maridi pun merasakan getaran itu di seluruh tubuh mereka. Musiran pun terjatuh, sementara Maridi berjuang untuk tetap berdiri. Apa yang terjadi? Teriak Musiran kebingungan dan juga ketakutan. Ini adalah akibat dari apa yang kamu lakukan. Maridi membalas, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di suaranya. Malam itu, kegelapan mengelilingi mereka dalam keheningan yang mencekam. Maridi pun berdoa untuk keselamatan keluarganya dan berharap agar semua ini segera berakhir. Akan tetapi, Musiran pun yang semakin terjebak dalam kegelapan ambisi tidak bisa mendengar suara saudara kandungnya itu. Siapapun yang menghalangiku akan merasakan akibatnya, teriak Musiran dengan suaranya menggema di dalam rumah itu. Ketika malam semakin larut, pertarungan antara dua kekuatan ini pun semakin mendalam. Maridi tahu bahwa ia harus berjuang tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan adiknya dari jurang kehancuran yang semakin dalam. Kegelapan melingkupi seluruh rumah Sukri, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang terjadi antara Maridi dan juga Musiran. Suara deras hujan pun mulai mengguyur atap rumah mereka, seakan-akan mengiringi pertarungan mistis yang sedang berlangsung di dalam rumah. Maridi pun berusaha mengumpulkan semua keberanian dan juga ketenangannya. Ia pun melafalkan mantra-mantra perlindungan yang telah diajarkan oleh Mbah Kirun, berharap agar energi positif dapat menetralkan kegelapan yang mengancam keluarganya itu.
Sementara itu Musiran sendiri kala itu tengah terbaring di lantai, merasa kekuatan aneh pun mengalir dalam dirinya yang membuatnya semakin terjebak dalam ambisi yang sangat gelap itu. "Mus, tolong Mus, ini bukan jalan yang benar." Maridi pun berusaha mengingatkan, suaranya memecah keheningan malam itu. Kamu harus menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat." Akan tetapi Musiran pun hanya terdiam, seolah-olah terhipnotis oleh energi yang semakin kuat itu. "Aku tidak akan berhenti, Kak. Aku akan mendapatkan semua yang aku inginkan," jawabnya dengan nada penuh tekad, dan matanya pun berkilau dengan ambisi yang sangat gelap. "Dengarkan aku, kita ini adalah keluarga. Jangan biarkan ketamaan ini menghancurkan keluarga kita." Maridi merasa putus asa, namun ia tahu bahwa ia harus terus berjuang. Tiba-tiba saja, energi di dalam rumah mereka pun semakin intens dan Maridi pun bisa merasakan gelombang kegelapan mendekatinya. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dalam jurang kegelapan. Dalam momen kritis itu, Maridi pun teringat dengan pesan Mbah Kirun tentang kekuatan cinta dan kesetiaan dalam keluarga. Dek, kita ini keluarga. Aku sebagai kakak, aku sangat mencintaimu. Kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Keluarga adalah segalanya. Jangan biarkan kekuatan ini memisahkan kita." Dan pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari luaran sana, seolah-olah mendukung seruan hati Maridi, dan seketika Musiran pun terdiam. Ia pun merasakan suatu dorongan di dalam hatinya, dan ketamakan yang semula menguasai dirinya pun perlahan-lahan mulai meredup. Akan tetapi, bayangan-bayangan kegelapan yang telah ia panggil mulai menyelimuti pikirannya. Aku tidak bisa menghentikan ini, Kak," jawab Musiran dengan suara bergetar. "Energi ini terlalu kuat." Maridi pun mengambil langkah untuk maju mendekat ke arah adiknya itu. "Kamu bisa, Musiran. Ingat semua yang telah kita lalui bersama. Ingat cinta orang tua kita. Ini semua akan hilang jika kita tidak menghentikannya." Musiran pun menatap Maridi dalam-dalam, dan dalam keraguan, kegelapan mulai berbisik lagi, membujuknya untuk terus melanjutkan ritual jahatnya. Di dalam ketegangan yang mendalam, pertarungan antara dua kekuatan, satu dari cinta dan satu dari ketamakan, terjadilah dalam keheningan. Maridi pun kala itu berdoa meminta bantuan dari Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan adiknya dan juga keluarganya. "Ya Tuhan, berikanlah Musiran kesempatan untuk melihat kebenaran. Bimbinglah dia keluar dari kegelapan ini." Saat itulah, tiba-tiba saja sebuah kilat petir menyambar menyinari ruang tamu. Sejenak, Maridi pun kala itu merasakan sesuatu kehadiran. Seolah-olah energi positif menjalar dari luar memasuki ruang dan juga memberi cahaya pada kegelapan yang mengancam. Dalam momen itu, Musiran pun merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. "Maridi, aku tidak ingin kehilangan kita," teriak Musiran dengan suaranya yang mulai pecah. Tapi aku juga tidak bisa berhenti." Maridi pun meraih tangan Musiran dengan penuh harapan. Dan tiba-tiba saja sosok bayangan besar gelap dengan mata merah menyala muncul di hadapan mereka, menyeringai dengan penuh kebencian. "Kamu tidak bisa melawan kami. Harta dan kekuasaan adalah hakku." Musiran pun terkejut dan merasa ketakutan, dan dia pun ingin melarikan diri, tetapi Maridi tetap menggenggam tangannya. "Kamu lebih kuat dari ini. Jangan biarkan bayangan ini menguasaimu. Ingat keluarga kita." "Tidak bisa. Ritual ini sudah terlanjur kamu lakukan," teriak sosok bayangan itu. "Kamu akan membayar mahal jika kamu mencoba menghentikan semua ini." Seketika, kilatan cahaya yang muncul dari tubuh Maridi pun menyinari seluruh ruangan dengan penuh keberanian. Ia pun kemudian melangkah maju berusaha menghadapi sosok bayangan hitam itu. "Kami adalah keluarga. Kami tidak akan terpisah oleh ketamakan dari kamu." Dengan suara penuh keberanian, Maridi pun berteriak, "Kamu tidak memiliki kuasa atas kami.
Dan tiba-tiba saja cahaya yang terpancar dari Maridi pun semakin kuat menciptakan perisai perlindungan di sekitar mereka. Bayangan itu pun berusaha menyerang, tetapi cahaya itu membuatnya terhalang. Maridi pun merasakan kekuatan cinta dan kesetiaan yang mengalir dari dalam hatinya, menuju ke seluruh tubuhnya, memberi kekuatan baru untuk melawan. "Musiran, terimalah cahaya ini, ikuti aku." Maridi pun berteriak, meminta adiknya untuk bergabung. Musiran yang kala itu tengah tertegun merasakan ketenangan yang menjalar dalam hatinya. Sekali lagi dia menggenggam tangan Maridi bersatu dalam kekuatan keluarga mereka. "Bersama kita bisa mengalahkan bayangan ini," seru Maridi, dan mereka berdua pun mulai melafalkan mantra-mantra perlindungan yang sama. Suara mereka bersatu menciptakan getaran positif yang kuat mengusir kegelapan. Ketika mereka terus melafalkan mantra-mantra, sosok bayangan itu pun mulai bergetar dan mulai memudar, dan dalam sekejap cahaya itu pun memenuhi seluruh rumah, mengusir bayangan gelap itu hingga ke sudut-sudut rumah. Terjadilah kala itu tiba-tiba sebuah ledakan energi yang sangat kuat yang memecahkan keheningan malam itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," teriak sosok bayangan itu. Tetapi suara Maridi dan juga Musiran pun semakin menguat, menyelimuti semua kegelapan di sekitarnya. Dalam momen terakhir bayangan itu menghilang seolah-olah ditelan oleh cahaya. Mereka berdua pun terdiam, merasakan kelegaan yang tak pernah terkatakan. Di dalam hati Maridi berdoa agar semua ini menjadi pelajaran bagi adiknya. Ketika cahaya mulai memudar, Maridi dan juga Musiran pun terjatuh ke lantai, kelelahan namun merasakan kebangkitan yang baru. Mereka berdua terdiam dalam keheningan, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah kita berhasil, Kak?" tanya Musiran dengan suara serak masih terengah-engah. Maridi pun mengangguk perlahan-lahan. "Ya, sepertinya kita telah berhasil mengalahkan bayangan itu. Tapi kita harus tetap waspada. Kegelapan akan selalu mencari jalan untuk kembali." Mereka berdua pun saling memandang. Ada rasa penyesalan dan juga harapan di dalam tatapan mereka berdua. Aku minta maaf, Kak. Aku telah terjebak dalam ketamakan dan ambisi yang salah. Aku tidak ingin menghancurkan kita, Kak," ucap Musiran dengan suara penuh penyesalan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sementara itu suara petir di luaran rumah pun mulai mereda, memberi tanda bahwa malam yang mencekam telah berlalu. Mereka berdua pun berdiri dan Maridi pun merangkul Musiran dengan penuh erat. Dalam pelukan itu mereka pun merasakan kembali kehangatan dan juga cinta keluarga. Hari-hari pun berlalu. Setelah kejadian itu, Maridi dan juga Musiran pun mencoba memperbaiki hubungan mereka. Mereka menjalin komunikasi yang lebih baik dan belajar untuk saling mendukung. Dan kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga yang akan selalu mereka ingat. Dengan niat yang tulus, mereka berdua pun mendatangi Mbah Kirun untuk meminta bimbingan lebih lanjut lagi. Mbah Kirun pun menyambut mereka dengan senyuman yang sangat hangat. "Hai anak-anak muda, kalian telah melalui ujian yang sangat berat. Tapi kalian juga telah menunjukkan bahwa cinta keluarga adalah kekuatan yang paling besar." Iya, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah," jawab Maridi. Kami ingin memperbaiki diri dan tidak ingin terjebak dalam kegelapan lagi, Mbah." Mbah Kirun pun yang mendengarkan hal itu pun hanya bisa mengangguk. "Ingatlah anak, jalan menuju kebaikan tidak selalu mudah. Tapi kalian harus saling mendukung. Keluarga adalah segalanya. Ingat itu pesan dari saya. Agar hidup kalian tetap bahagia, jagalah keluargamu." Dengan semangat baru, Maridi dan juga Musiran pun bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik lagi. Mereka berdua pun mulai bekerja sama, menciptakan usaha kecil-kecilan yang dapat membantu mereka keluar dari bayang-bayang masa lalu. Sedangkan usaha transportasi kedua orang tuanya tetap mereka jalankan. Dan beberapa bulan kemudian, usaha mereka berdua pun mulai membuahkan hasil.
Maridi dan juga Musiran pun berhasil membangun bisnis kecil-kecilan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk membantu orang lain di sekitar mereka. Mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan saling menghormati kepada orang-orang di sekitar mereka. Hari itu, mereka pun mengadakan acara sederhana di rumahnya untuk merayakan pencapaian mereka. Keluarga dan juga teman-teman pun kala itu berkumpul, merasakan kebahagiaan dan juga kehangatan yang sebelumnya hilang. Mereka semua tersenyum mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Mereka pun menyadari bahwa meskipun jalan ke depan mungkin tidak selalu mulus, tetapi selama mereka bersama-sama dan mereka pun pasti bisa melewati segala rintangan yang menghadang mereka. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan selalu menyupport kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.